saya Yuyun Oktaviani Dwi Karlina, NIM 2019-12-135 dari kelas Akuntansi 4C, mata kuliah Manajemen Akuntansi. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang GCG, CSR, dan perataan laba. Yang pertama yaitu GCG, Good Corporate Governance. GCG merupakan sistem untuk mengatur struktur mekanisme dalam perusahaan sehingga mampu mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. Dalam materi kali ini terdapat kasus LPD di Kabupaten Badung dari LPD Desa Ada Kapal yang mengalami kerugian hingga 10 miliar. Hal ini dikarenakan karena beberapa LPD di Kabupaten Badung sistem pengelolaannya masih kurang baik. Sehingga untuk mengatasinya dengan menerapkan tata kelola yang baik yang dikenal dengan istilah Good Corporate Governance atau GCG. Perusahaan di Indonesia sadar bahwa dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, kinerja perusahaan akan menjadi lebih baik. Kinerja perusahaan adalah hasil komprehensif pengukuran dan sistem evaluasi harus sama-sama komprehensif dan multidimensional untuk mencapai keselarasan dan keterpaduan dengan gagasan kinerjanya. Penilaian kinerja dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu aspek keuangan dan aspek non-keuangan. Yang selanjutnya yaitu prinsip GCG. Yang pertama, transparansi. Transparansi dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD harus menyampaikan seluruh informasi secara terbuka tanpa ada yang ditutupi atau sengaja disembunyikan. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki arti bahwa akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan LPD. Yang ketiga yaitu responsibilitas. Responsibilitas dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat agar usaha dapat berjalan secara berkesinambungan. Yang keempat yaitu independensi. Independensi dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD dalam melaksanakan kegiatannya harus secara independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Yang kelima yaitu kewajaran. Kewajaran dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD harus memperhatikan hak-hak semua pihak. Selanjutnya, masih tentang GCG. Yang pertama, apabila dalam pengelolaan LPD menerapkan sistem transparansi seperti menyajikan laporan keuangan secara terbuka, proses pengambilan keputusan yang transparan melalui rapat, dan adanya keterbukaan mengenai informasi, maka akan mampu meningkatkan kinerja LPD. Yang kedua, apabila dalam pengelolaan LPD menerapkan prinsip akuntabilitas seperti adanya kejelasan pertanggungjawaban sesuai struktur LPD, pemahaman yang baik mengenai visi, misi, dan tujuan target operasional LPD, maka akan mampu meningkatkan kinerja LPD. Yang ketiga, apabila dalam pengelolaan LPD menerapkan prinsip responsibilitas seperti menaati peraturan perundang-undangan dan peraturan LPD, kepedulian terhadap masyarakat serta kesesuaian terhadap prosedur dan sistem yang diterapkan, maka akan mampu meningkatkan kinerja LPD. Yang keempat, apabila dalam pengelolaan LPD menerapkan prinsip independensi seperti ketua dan pengelola LPD tidak boleh saling mencampuri dalam pelaksanaan tugas, hak dan kewajiban masing-masing, serta tidak adanya intervensi dari pihak yang dapat merugikan LPD, maka akan mampu meningkatkan kinerja keuangan LPD. Yang kelima, apabila dalam pengelolaan LPD menerapkan prinsip kewajaran seperti memperlakukan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan LPD secara adil, tidak memihak, setara dan wajar, baik itu untuk para anggota maupun kepada keramat desa dapat, maka akan mampu meningkatkan kinerja LPD. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan GCG. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip responsibilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja basis balance scorecard. Sementara itu, prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran tidak
berpengaruh terhadap kinerja basis balance scorecard, di mana para peserta juru LPD secara tidak langsung akan menerapkan prinsip responsibilitas yang sudah mengandung unsur transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran pada saat LPD melaporkan pertanggungjawaban kepada Keramat Desa. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa prinsip-prinsip GCG wajib diterapkan sehingga terciptanya solusi yang akan mempermudah LPD maupun perusahaan lainnya dalam meningkatkan kinerja maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun lembaga yang terkait. Yang kedua yaitu CSR, Corporate Social Responsibility. CSR merupakan bentuk kepedulian perusahaan dalam menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan. Salah satu bentuk pengungkapan sukarela yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada para investor adalah dengan cara menyajikan informasi tambahan berupa pengungkapan Corporate Social Responsibility atau CSR dalam laporan tahunannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji empiris pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility dan kinerja lingkungan pada nilai perusahaan. Perusahaan penelitian ini dilakukan pada perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengikuti pemeringkatan program penilaian peringkat kinerja. Menurut Sabatini dan Sudana tahun 2019, bahwa ketika perusahaan melakukan aktivitas CSR dan melakukan pengungkapan, maka perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan, sebuah kondisi yang dianggap merugikan investor jangka pendek. Yang selanjutnya itu tujuan CSR. Menurut Chen dan Lee 2017, dapat mengurangi asimetri informasi dalam internal perusahaan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan standar hidup secara keseluruhan. Menurut Wulandari tahun 2016, yaitu dapat dijadikan alat marketing baru bagi perusahaan jika dilakukan secara berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu teori dalam penelitian. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan, di mana konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen yang bisa menimbulkan asimetri informasi dapat berkurang dengan cara melakukan pengungkapan. Konflik keagenan bisa dikurangi dengan memperkecil asimetri informasi melalui adanya pengungkapan yang lebih luas. Sejalan dengan teori legitimasi, semakin meningkatnya intensitas pengungkapan CSR, maka akan semakin meningkatkan nilai perusahaan tersebut, karena perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat apabila mampu menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Yang selanjutnya, hasil penelitian ini juga selaras dengan pemikiran dalam teori stakeholder, bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan CSR dan mengungkapkan ini di dalam laporan tahunannya, maka dapat memperkuat dan membangun relasi yang lebih baik dengan para stakeholder, karena perusahaan bukan sebagai entitas yang berdiri hanya untuk kepentingan pribadi perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu kesimpulan CSR. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh positif pada nilai perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini juga memberikan implikasi bagi perusahaan agar memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan kinerja lingkungannya secara berkesinambungan sehingga dapat meminimalisasi dampak dari aktivitas operasinya dan akan mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Sedangkan implikasi bagi investor yaitu membantu investor dalam memperoleh informasi mengenai kondisi perusahaan setelah melakukan pengungkapan CSR dan kinerja lingkungan sehingga bisa dijadikan pertimbangan dalam berinvestasi pada perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu perataan laba. Perataan laba adalah suatu tindakan manajemen perusahaan untuk meredam fluktuasi laba yang dilaporkan dari waktu ke waktu, serta bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan, mengurangi resiko perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, memenuhi perjanjian utang,
mengurangi pajak dan biaya politik. Investor cenderung hanya terpaku pada laba yang tersaji dalam laporan keuangan tanpa memperhatikan prosedur yang digunakan oleh manajemen dalam menghasilkan laba tersebut. Begitu pentingnya informasi laba ini menyebabkan manajer melakukan tindakan yang membuat laba akan terlihat lebih stabil. Hal ini dikarenakan investor akan lebih tertarik membeli saham perusahaan dengan laba yang stabil dibandingkan perusahaan dengan fluktuasi laba yang tinggi. Salah satu cara yang sering digunakan oleh manajer untuk menghasilkan laba stabil adalah manajemen laba. Salah satu pola dari manajemen laba adalah perataan laba. Perataan laba yang baik terjadi ketika manajemen mampu menciptakan kinerja keuangan yang stabil dengan keputusan bisnis yang dapat diterima. Sedangkan perataan laba yang buruk apabila manajemen mengakui penjualan fiktif sehingga dapat memengaruhi laba. Selanjutnya yaitu praktik perataan laba. Praktik perataan laba terbagi menjadi dua, yaitu naturisme atau perataan secara alami. Merupakan perataan laba dalam proses perolehan laba. Manajemen memilih menggunakan metode akuntansi yang lebih representatif atas keadaan perusahaan sebenarnya dengan asumsi bahwa metode sebelumnya sudah tidak relevan lagi untuk digunakan atau sesuai batas-batas standar akuntansi keuangan. Yang kedua, yaitu intentionally being smooth by management atau perataan yang disengaja. Merupakan perataan laba yang terjadi ketika pihak manajemen memanipulasi waktu pencatatan akuntansi seperti memindahkan beban atau pendapatan dari suatu periode ke periode lainnya. Yang selanjutnya yaitu alasan manajemen melakukan praktik perataan laba. Terbagi menjadi 4, yaitu 1. Mengurangi jumlah pajak yang terutang, yaitu dengan menurunkan jumlah laba dan menaikkan biaya yang dikeluarkan perusahaan pada periode berjalan. Yang kedua, yaitu menjaga hubungan baik antara manajemen dengan kreditur, investi, dan karyawan. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur, sebab laba yang relatif stabil cenderung memiliki resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan laba yang berfluktuasi. Yang keempat, dapat memperbaiki citra perusahaan, yaitu dengan menunjukkan bahwa resiko dari investasi pada perusahaan tersebut rendah. Fenomena adanya praktik perataan laba ini telah memunculkan kasus dalam pelaporan akuntansi pada perusahaan sektor perbankan di Indonesia. Adapun kasus terkait praktik perataan laba tersebut yaitu kasus PT Bank Bukopin Tbk pada tahun 2018. Dalam kasus ini, PT Bank Bukopin ditemukan melakukan pencatatan tak wajar alias abnormal dari sisi pendapatan bisnis, kartu kredit, dan penambahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai aset. Selanjutnya yaitu kesimpulan perataan laba. Nilai perusahaan berpengaruh positif pada praktik perataan laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai perusahaan, maka kecenderungan manajemen untuk melakukan praktik perataan laba semakin meningkat. Ukuran perusahaan berpengaruh positif pada praktik perataan laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka manajemen memiliki dorongan yang lebih besar untuk melakukan praktik perataan laba. Kriteria perusahaan yang melakukan praktik perataan laba yaitu perusahaan yang dianggap melakukan praktik perataan laba apabila hasil perhitungan indeks H-Scale lebih kecil dari 1, maka perusahaan yang melakukan perataan laba akan diberi nilai 1. Sedangkan perusahaan yang dianggap tidak melakukan praktik perataan laba apabila hasil perhitungan indeks H-Scale lebih besar atau sama dengan 1, maka perusahaan yang tidak melakukan perataan laba akan diberi nilai 0. Demikian yang dapat saya sampaikan dari video pembelajaran.
Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.